Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu setia menyajikan informasi terkini, tajam, dan mendalam dari berbagai belahan dunia olahraga, politik, hingga peristiwa internasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kabar menarik sekaligus membanggakan untuk sepak bola Indonesia, di mana salah satu talenta muda tanah air kembali membuat gebrakan besar di level internasional. Ya, namanya adalah Matthew Baker, pemain muda yang kini sudah resmi dipromosikan ke skuad utama Melbourne City di ajang bergengsi AFC Champions League Elite. Tidak hanya itu, kita juga akan mengupas secara lengkap perjalanan pertandingan perdana antara Melbourne City melawan Sanfrecce Hiroshima dari Jepang yang berakhir dengan kejutan, serta makna besar yang terkandung di balik debut Baker di skuad utama. Sobat semua, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu latar belakang kompetisi AFC Champions League Elite. Ajang ini adalah evolusi terbaru dari Liga Champions Asia yang kita kenal selama bertahun-tahun. AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia baru saja melakukan restrukturisasi format kompetisi untuk meningkatkan daya saing sekaligus gengsi turnamen antar klub di benua Asia. Format baru ini mempertemukan para juara dari berbagai liga top Asia dengan kualitas pertandingan yang setara Liga Champions Eropa. Jadi, tidak salah kalau banyak pihak menyebut AFC Champions League Elite sebagai ajang paling bergengsi yang pernah dihadirkan di Asia. Nah, dalam matchday pertama yang berlangsung di Melbourne Rectangular Stadium, tim tuan rumah Melbourne City FC menjamu Sanfrecce Hiroshima. Melbourne City, yang merupakan bagian dari City Football Group bersama Manchester City, sudah dikenal sebagai salah satu klub kuat di Liga Australia. Klub ini punya fasilitas modern, akademi yang mumpuni, serta tradisi menelurkan pemain-pemain muda berbakat. Di sisi lain, Sanfrecce Hiroshima adalah wakil Jepang dengan reputasi besar di J-League. Klub ini punya sejarah panjang, kedisiplinan tinggi, serta deretan pemain yang sudah kenyang pengalaman. Jadi, sejak awal laga, banyak pengamat menilai pertandingan ini akan berlangsung ketat, penuh strategi, dan syarat gengsi. Namun yang paling menarik perhatian publik Indonesia adalah masuknya nama Matthew Baker, bek tengah muda yang sebelumnya memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 tahun 2023 lalu. Baker, yang kini berusia 16 tahun, berhasil menembus skuad utama Melbourne City setelah tampil impresif bersama Melbourne City 2. Tidak tanggung-tanggung, Baker berkontribusi besar membawa Melbourne City kedua promosi ke NBL Victory untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Pada laga krusial melawan Berwick City Soccer Club, Baker tampil penuh selama 120 menit dan tetap konsisten hingga akhirnya timnya menang lewat adu penalti. Dari situlah pelatih Melbourne City memberikan kepercayaan besar kepadanya untuk bergabung di skuad utama pada ajang sekelas AFC Champions League Elite. Sobat Cek Fakta, fakta ini jelas bukan pencapaian sembarangan. Bayangkan, di usianya yang masih sangat muda, Baker sudah bisa duduk sejajar dengan pemain-pemain senior di salah satu klub besar Australia. Bahkan, ia kini sudah merasakan atmosfer kompetisi paling elit di Asia. Walaupun pada laga perdana melawan Sanfrecce Hiroshima ia belum diturunkan, hanya masuk daftar skuad, pengalaman ini tentu akan menjadi modal berharga bagi karirnya di masa depan. Sekarang, mari kita bahas jalannya pertandingan. Babak pertama berlangsung cukup ketat. Kedua tim saling serang, tapi sama-sama belum mampu mencetak gol. Pertahanan solid dari Sanfrecce Hiroshima membuat lini depan Melbourne City frustrasi. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Pada menit ke-52, wasit menunjuk titik putih setelah salah satu pemain Sanfrecce dijatuhkan di kotak penalti. Marcus Junior yang maju sebagai eksekutor berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Tertinggal 1 gol membuat Melbourne City mencoba bangkit. Mereka meningkatkan tekanan, menguasai bola lebih banyak, dan berupaya menciptakan peluang. Namun sayangnya, alih-alih menyamakan kedudukan, mereka justru kembali kebobolan. Pada menit ke-81, Wataru Nakajima berhasil memanfaatkan asis cerdas dari Shuto Nakano. Sekilas, kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi Melbourne City. Namun, dari sudut pandang Indonesia,
ada hal yang jauh lebih penting, Matthew Baker sudah resmi dipromosikan ke tim utama. Artinya, pelatih Melbourne City sudah menaruh kepercayaan padanya. Dan Baker punya peluang besar untuk diturunkan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Hal ini mengingat jadwal kompetisi yang padat akan membuat rotasi pemain menjadi kebutuhan mutlak. Kalau kita melihat lebih jauh, perjalanan Baker ini juga bisa menjadi cerminan kebangkitan sepak bola Indonesia di level internasional. Tidak banyak pemain muda kita yang bisa menembus skuad utama klub-klub luar negeri, apalagi di kompetisi sebesar FC Champions League Elite. Biasanya, pemain Indonesia kesulitan beradaptasi dengan kultur sepak bola luar negeri yang disiplin, ketat, dan menuntut fisik tinggi. Namun Baker, dengan postur yang ideal sebagai bek tengah, serta kecerdasannya dalam membaca permainan, mampu melewati rintangan itu. Menariknya lagi, Baker bukan hanya sekadar pemain naturalisasi yang lahir dan besar di luar negeri. Ia benar-benar punya darah Indonesia dan pernah membela timnas U17 dengan penuh semangat. Artinya, potensi besar sudah terbukti. Jika karirnya di Melbourne City terus berkembang, bukan tidak mungkin ia akan menjadi andalan timnas Indonesia di level senior. Bayangkan, dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa punya bek tangguh yang ditempa di kompetisi elit Asia bahkan mungkin Eropa. Sobat Cek Fakta, mari kita sedikit mengulas tentang City Football Group yang menaungi Melbourne City. Grup ini terkenal dengan jaringan globalnya yang meliputi klub-klub di berbagai negara, termasuk Manchester City di Inggris, Girona di Spanyol, hingga Mumbai City di India. Dengan adanya jaringan ini, pemain muda berbakat seperti Baker punya peluang besar untuk mendapat exposure internasional lebih luas. Bisa jadi suatu saat nanti Baker dipinjamkan ke klub lain dalam jaringan City Football Group untuk menambah jam terbang. Ini tentu akan mempercepat proses pendewasaannya sebagai seorang pesepak bola profesional. Sementara itu, kemenangan Sanfrecce Hiroshima juga patut diapresiasi. Klub ini menunjukkan kedisiplinan dan kualitas tipikal tim Jepang. Kita tahu bahwa sepak bola Jepang sudah jauh berkembang dibanding banyak negara Asia lainnya. Dengan sistem pembinaan pemain muda yang terstruktur, mereka selalu berhasil mencetak pemain berkualitas setiap tahunnya. Tidak heran jika Sanfrecce bisa tampil percaya diri di kandang lawan dan membawa pulang 3 poin penuh. Kembali ke Baker, ada hal menarik yang perlu digarisbawahi. Dalam usianya yang baru 16 tahun, ia sudah terbiasa menghadapi tekanan besar. Ketika membawa Melbourne City kedua promosi ke NBL Victory, ia menunjukkan mental baja dengan tetap tampil konsisten sepanjang 120 menit di laga penentuan. Mental seperti inilah yang seringkali kurang dimiliki pemain muda Indonesia. Banyak yang punya bakat, tapi goyah ketika menghadapi tekanan. Baker berbeda, ia justru semakin matang. Selain itu, promosi ke skuad utama Melbourne City juga membuka pintu lebih luas untuk Baker mendapatkan pengalaman internasional. Ia akan berlatih setiap hari dengan pemain-pemain senior, menghadapi lawan tangguh dari berbagai negara, dan belajar langsung dari pelatih kelas dunia. Semua itu akan membuatnya berkembang jauh lebih cepat dibanding hanya bermain di level lokal. Dari sisi timnas Indonesia, ini jelas kabar gembira. Dengan keberadaan Baker, pelatih timnas punya opsi tambahan untuk lini belakang. Kita tahu bahwa pertahanan masih sering jadi masalah klasik bagi timnas Indonesia, baik di level junior maupun senior. Jika Baker bisa terus berkembang, ia bisa menjadi solusi jangka panjang. Bayangkan saja kombinasi pemain lokal yang bermain di Liga 1 dengan pemain-pemain muda diaspora seperti Baker. Kekuatan timnas akan semakin solid dan peluang lolos ke turnamen besar seperti Piala Asia atau bahkan Piala Dunia akan terbuka lebar. Sobat Cek Fakta, kisah ini juga memberi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya. Pesan pentingnya adalah, kalau Baker bisa, kenapa yang lain tidak? Jalan untuk menembus panggung internasional memang tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Dibutuhkan kerja keras, disiplin tinggi, serta mental kuat. Baker sudah membuktikan bahwa dengan konsistensi, mimpi besar bisa diwujudkan. Selain itu, keterlibatan pemain Indonesia di kompetisi luar negeri juga akan membawa efek domino. Publik dunia akan semakin mengenal sepak bola Indonesia. Klub-klub luar akan lebih percaya untuk merekrut pemain kita,
Dan tentu saja motivasi generasi muda akan semakin tinggi. Ini adalah investasi jangka panjang bagi sepak bola nasional. Akhirnya, meskipun Melbourne City kalah 0-2 dari Sanfrecce Hiroshima, kita tetap bisa mengambil sisi positif yang sangat besar. Kekalahan hanyalah bagian dari proses, sementara promosi Matthew Baker ke skuad utama adalah sejarah baru. Ia kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi bintang besar, bukan hanya bagi Melbourne City, tapi juga bagi Indonesia. Sobat Cek Fakta, demikianlah ulasan panjang kita tentang laga Melbourne City melawan Sanfrecce Hiroshima, sekaligus kabar membanggakan tentang promosi Matthew Baker ke skuad utama di ajang AFC Champions League Elite. Jangan lupa, ini baru awal dari perjalanan panjang Baker. Mari kita terus dukung, doakan, dan pantau perkembangannya. Siapa tahu, dalam waktu dekat kita bisa melihatnya bermain reguler dan menjadi andalan di level internasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia olahraga, politik, hingga isu internasional lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Cek Fakta.